Marilah saya bacakan piagam persetujuan. Halo Sobat Sisi Wajar, balik lagi bareng aku Rizky. Di podcast pada hari ini kita akan membahas terkait dengan jurnalisme gitu ya. Nah, kebetulan pada hari ini kita kedatangan tamu yang cukup spesial nih dalam bidang jurnalisme. Seseorang yang pernah menjadi ketua pers dari UKM Isolapos yang ada di Universitas Pendidikan Indonesia pada tahun 2023. Nah, boleh langsung aja perkenalan Akang dari mana, siapa gitu. Halo Sobat Sisi Wajar. Halo. Ya, saya Nabil bener gitu. Pernah aktif di Universitas Mahasiswa Isolapos itu ya. Sebagai pemimpin umum itu. Kayak gitu sih. Yo. Itu aja Kang. Akang tinggal di mana sekarang? Saya di Bandung. Asli Bandung berarti ya. Asli Bandung alhamdulillah. Baik, Akang, terima kasih Akang telah datang pada podcast kali ini. Baik, kita akan langsung saja masuk kepada topik pembahasan yang akan dibahas pada hari ini, yaitu berkaitan dengan judulnya Ketika Fakta Menjadi Arsip. Yaitu kita di sini akan mengajak penonton untuk memahami hubungan antara jurnalisme dan sejarah. Nah, kita akan mulai dari pertanyaan yang paling dasar dari jurnalisme ini. Apa sih Kang jurnalisme itu? Jurnalisme itu apa ya? Kita ambilnya kata jurnalistik gitu ya. Jurnalistik itu aktivitas mungkin saya nggak secara definisi ya, karena nggak mempelajari ini, cuman sejauh ini ya aktivitasnya seperti meliput dan lain-lain. Nah, itu jurnalistik itu baik yang bentukannya dalam bentuk radio, mau bentuk TV atau apapun, selagi itu adalah isinya produk jurnalistik, maka itu disebut jurnalisme gitu ya. Terus kalau pers itu lembaganya berberita dan lain-lain kayak gitu. Berarti berkaitan dengan informasi yang disampaikan kepada publik mungkin ya Kang? Katanya gitu katanya. Tapi kalau secara historisnya atau Kang? Historis dari jurnalisme atau pers ini? Oke, kalau yang saya tahu ya, itu awalnya ada di zaman Romawi. Julius Caesar. Kalau nggak salah ya, namanya Akta Diurna itu. Akta Diurna. Sistemnya kayak ya informasi lah ya di desa-desa gitu. Kayak gitu sih. Ya kemudian berkembang lah, kemudian ada koran dan lain-lain kan. Kalau di Indonesia sendiri, koran pertama itu namanya Bataviase Novels. Bataviase Novels itu zaman VOC, isinya laporan-laporan perdagangan itu. Nah itu surat kabar pertama yang kemudian juga yang pertama kali terbit di Indonesia gitu. Zaman itu masih Nusantara lah ya, Hindia Belanda gitu. Menjadi koran pertama yang terbit dan juga di bredel pertama. Di bredel? Ya. Oleh pemerintah Belanda pada waktu itu? Ya kan sistem VOC dia perusahaan ya, jadi mungkin rebutannya lupa lagi, Dewan Gubernur Jenderal? Bukan yang 7 ya itu Heron 17. Kalau nggak salah ya. Agak-agak lupa sih saya. Berarti pada waktu itu juga udah ada gitu ya pers-pers pada masa sebelumnya gitu ya? Udah ada laporan. Namanya tadi Bataviase Novels itu, kalau tahun berapa? 1000. Lupa zaman gubernur jenderalnya siapa, tapi ya zaman VOC lah. Iya. VOC. Kalau di zaman ini kan, kalau zaman Orde Lama, Orde Baru atau sebelum ini nih awal ke-20 tuh keadaan pers itu bagaimana Kang? Oke. Apakah banyak pemberedelan atau segala macam? Waduh. Pokoknya jelas lah ya, masuknya Belanda itu zaman Belanda itu surat kabar udah bermunculan ya. Ada Java Bode, kemudian apa lagi ya? The Lokomotif. Macam-macam lah ya. Kemudian untuk pertama kalinya gitu, saya lupa tahun berapa ya. Tirto Adi Suryo kan bikin Medan Priayi. Iya, Medan Priayi. Itu jadi surat kabar berbahasa Melayu pertama gitu ya. Jadi surat kabar ini pada saat itu jadi corong apa ya? Menyuarakan lah perlawanan gitu ya kepada kolonial. Mungkin ya. Jadi kayak semacam memberitakan hal-hal, ya berita ada, cuman ada tempat untuk pemimpin-pemimpin pergerakan tuh menulis lah pandangan-pandangannya terkait apapun itu. Bahkan sesama tokoh pergerakan saling serang tulisan itu sering terjadi. Kemudian juga
organisasi pergerakan juga punya Media cetak media sendiri ya? cetak sendiri kayak PNI-nya Hatta itu punya Suara Umum. Kemudian partainya Semaun juga punya gitu macam-macam. Partainya Semaun. Semaun ya. Macam-macam lah, Sarekat Islam punya. Kemudian macam-macam lah, bahkan Ki Hajar Dewantara Ya. itu masih namanya Suryadiningrat ya, itu diasingkan gara-gara tulisannya yang berjudul ini kan apa, andai aku seorang Belanda kan. Ya. Itu gara-gara tulisannya di koran apa ya, The Express kalau nggak salah. The Express. Itu yang akhirnya membuat Suryadiningrat ini diasingkan gitu Diasingkan. ya. Berarti banyak juga gitu ya pejuang-pejuang Indonesia yang pada zaman dahulu itu tuh berjuang dalam tulisan-tulisan ini gitu ya, Banyak. lewat media pers segala macam. Bahkan ini ya, semua tokoh pergerakan massa itu hampir semua pernah menjadi wartawan. Soekarno pernah menulis di Persatuan Indonesia, terus Hatta tadi Suara Umum, kemudian juga macam-macam lah, Agus Salim dan lain-lain, itu semua pernah menulis gitu. Makanya mungkin betul ya kata Mas Cokro Aminoto gitu, jadilah menulis seperti wartawan dan berbicaralah seperti orator gitu gitu ya. Iya, betul-betul. Berarti memang keren juga gitu ya pejuang-pejuang Indonesia zaman dahulu. Iya. Rajin menulis dan kritiknya tuh kan sampai dibungkam gitu ya, sampai diasingkan segala macam oleh kolonial ini. Nah, ini Kang, kan ini tuh judulnya berkaitan dengan sejarah gitu ya. Apakah setiap berita yang dicetak lalu disebarkan kepada umum itu langsung menjadi bagian dari sejarah, Kang? Menurut saya kan sejarah itu yang pernah saya dengar gitu ya di kelas yang saya ingat, sejarah itu bahkan 1 detik yang lalu pun udah jadi sejarah kan sebenarnya. Jadi ya jelas itu kayak tadi untuk mempelajari kayak mungkin penasaran dengan bagaimana Soekarno kemudian ini kan itu ada buktinya gitu kan, dan buktinya dari berita ya. Ya. Nah jadi ya udah pasti gitu tadi apa sih fakta kan? Ya. Ya fakta menjadi arsip gitu ya. Jadi mungkin berita-berita di masa lalu itu akan berguna yang akan datang itu ya. Hubungannya sama sejarah kan sumber primer ya. Ya. Itu perlu. Nah, salah satu sumber primer kan yang kita tahu adalah koran ya. Betul. Yang kita pelajari gitu. Nah, koran-koran yang berita yang terbit di sezaman mungkin salah satu temanya itu bisa memuat informasi yang bisa kita pakai untuk sumber sejarah gitu iya, ya. Termasuk ini berarti media-media yang sekarang kan digital gitu ya, itu juga berarti bisa untuk menjadi sumber sejarah, Kang? Itu bagaimana? Mungkin di kemudian hari kayaknya bisa ya. Saya nggak tahu ya ke depannya gitu. Cuman kalau ngelihat di website kayak beberapa sudah mulai ada pengarsipan terkait blog ya. Karena beberapa blog kan dia harus bayar apa ya. Ya. Kemudian ada namanya websitenya Archive.org itu kan, Wayback Machine, atau kadang ada website yang rusak dan lain-lain. Nah itu biasanya terekam di situ. Jadi sebenarnya masih bisa terakses sih. Jadi masih ada orang sudah mulailah ada yang melakukan pengarsipan digital, terbitan-terbitan digital gitu ya. Kayak mungkin terbitan-terbitan terkenal yang mainstream itu kayak Kompas dan Tempo itu mereka sudah punya kayak semacam apa ya, situs yang bisa kita mendapatkan arsip-arsip kan, ya. gitu. Yang mungkin akan terus diperbarui dengan kemudian hari gitu. Ya, pasti ada hal-hal yang baru gitu ya, dan kemudian hal tersebut tuh bisa menjadi arsip sejarah dan kemudian sumber sejarah mungkin ya, Kang? Iya, mungkin ya. Kayaknya nggak cuman koran, mungkin kayak prasasti. Kayak kita lihat sekarang kayak podcast kan menggunakan politikus. Oh iya, podcast. Mungkin bisa aja ya. Bisa aja Kayaknya untuk jadi arsip, jadi sumber gitu. Podcast YouTube ya. Mungkin. Bisa. Oke, Kang, tadi kan secara historisnya ya, Kang. Nah, kita mulai beralih ke ini, Kang, ke penulisannya. Bagaimana jurnalisme ini berperan dalam merekam peristiwa yang kemudian nanti itu bisa dianggap sejarah, Kang. Jadi teknisnya lah bagaimana sebagai jurnalisme itu. Kita tahu ya ada namanya sistem trias politika ya. Iya. Ada eksekutif, ada legislatif, kemudian yudikatif. Nah, pers itu disebut sebagai pilar keempat demokrasi. Yang artinya dari trias politika ini kita menjadi pilar yang keempat, pers itu. Nah, ini mengawasi apapun ya, maksudnya di kontrol sosial terhadap 3 lembaga ini gitu ya. Nah, tadi hubungannya tuh apa sama ini ya? Ya, sama
berperannya peran jurnalisme dalam merekam peristiwanya. Iya, dalam perang sekalipun gitu ya, kita Iya. sering melihat ada wartawan-wartawan perang gitu ya. Macam-macam gitu ya, kayak misalkan bahkan banyak wartawan-wartawan itu malah menulis buku sejarah gitu setahu saya. Iya. Kayak buku Hiroshima itu John Hersey yang nulis itu, kalau nggak salah wartawan. Banyak lah wartawan-wartawan kemudian jadi Sejarawan. ya menulis sejarah, kayak kalau di Indonesia ada Subagio IN itu menulis banyak biografi pahlawan. Terus kalau ngelihat beberapa apa ya, lembaga media gitu ya, kayak mungkin kayak Tempo atau Kompas, mereka juga punya seri-seri apa ya, seri-seri biografi tokoh atau apa yang mungkin itu kayaknya diambil dari tulisan-tulisan di koran atau apa ya. Iya. Jadi kayak gitu sih. Karena wartawan bukan apa, jurnalistik, kerja-kerja jurnalistik itu bukan kerja-kerja yang ibaratnya itu hanya selalu oleh mereka yang lulus dari apa ya, dari jurusan ilmu komunikasi atau ilmu jurnalistik. Semua itu bisa jadi jurnalis itu. Udah ada jurnalisme warga dan lain-lain kayak gitu. Iya, berarti semua tuh bisa gitu ya berkaitan dengan jurnalisme ini. Bisa aja. Ada yang namanya istilah jurnalisme warga itu. Jadi warga ikut merekam peristiwa, kayak video-video yang beredaran di mungkin ada Info Bandung atau apa gitu. Itu termasuk kerja-kerja jurnalisme warga. Cuman secara kita mengenal adanya memverifikasi dalam kode etik gitu ya. Ya. Nah itu doang itu. Yang sulit, yang apa, yang mungkin membuat gak semua, kita harus ya mirip lah sama metode sejarah gitu, ada kritik sumber verifikasi. gitu ya. Apakah ini Kang, apakah penulisan media ini itu benar-benar objektif Kang? Atau ada keberpihakan gitu Kang? Oke, di elemen jurnalisme itu kalau sekarang ada 10 ya. Satu lagi jurnalisme warga tadi. Ada namanya loyalitas terhadap warga. Pers itu nggak netral gitu. Ke netral? Nggak netral. Tapi punya loyalitas terhadap warga gitu, kayak misalkan apa ya? Ya nggak netral lah. Jadi pasti punya kecenderungan gitu ya. Keberpihakan. Keberpihakan lah bahasanya. Kami lebih senang menyebutnya itu bukan netral istilahnya itu, tapi independensi gitu. Jadi ibarat suatu media dia tinggal memilih aja, yang memutuskan kan bisa pemimpin redaksi ya. Ya. Memutuskan ada yang sebutnya angle, ada yang sebut framing gitu. Kita mau ke arah mana gitu. Apakah kita akan memberitakan dalam konteks ini lebih banyak mewawancarai korban penggusurannya kah, atau lebih banyak mewawancari tokoh-tokoh yang melakukan penggusuran dengan tanda kutip penertiban itu. Penertiban ya. Ya ada main-main diksi gitu, jadi kayak menganalisis sebutannya framing itu, jadi kayak penggunaan diksi juga berpengaruh gitu, kayak tadi penggusuran bisa dihaluskan penertiban gitu kan, kayak gitu. Iya. Berarti diksi-diksi hal kecil tersebut tuh sangat berpengaruh gitu ya terhadap opini masyarakat dalam pembentukan pemikiran masyarakat. Jadi di sini juga bahwasanya pers ini tuh tidak netral berarti ya Kang, benar-benar tidak netral, independen ya. Berarti kalau misalkan ini saya ada studi kasus, kalau misalkan di Sukahaji nih di Bandung, itu kan ada penggusuran, ada pembakaran tuh. Kalau Akang memposisikan independen, itu bagaimana Akang meliputnya? Kalau saya ya, karena kan verifikasi ya. Iya. Meski saya, Sukahaji ya, saya nggak gimana ya, apa ya, kayak Sukahaji gitu. Ya ada pembakaran ya. Ya, misal dimanapun lah pembakaran misalnya itu, atau enggak mungkin gini ya, penggusuran. kalau saya sih mikir mungkin kalau misalkan gak ada statement itu dibakar atau apa gitu ya. Ya. Tapi ya sebagai media kalau punya keberpihakan itu bisa mengangkat lagi arsip-arsip yang ada sebelumnya. Berapa kali Sukahaji terbakar? Ya gak bisa juga untuk apa ya? Mungkin ya sebagai media meskipun misalkan punya keberpihakan itu ya. Cuman meski kita tulis pembakaran, maksudnya tulis terbakar. Ya. Paling aman kayaknya terbakar ya. Terbakar bisa jadi dibakar atau pembakaran gitu kan. Urusan nantinya ya liputan harus berlanjut dalam artian mengikuti investigasi baik dari polisi atau investigasi independen dari misalkan kelompok masyarakat sipil itu ya.
Nah itu fungsinya pers untuk mengikuti investigasi itu. Justru Iya. ada yang namanya investigasi, lapor-lapor investigasi itu justru seharusnya membantu masyarakat, polisi, membantu polisi menurut saya. Oh. Membantu polisi dalam hal meliput misalkan polisi mungkin nggak bisa mengakses banyak orang kan, mungkin dari liputan jurnalistik yang dihasilkan bisa memberikan informasi terbaru kepada polisi juga, masyarakat bisa ikut mengawasi gitu kan, mengawasi pekerjaan penyelidikan ini gitu. Oh, iya. Baik Kang kalau begitu. Nah, ini Kang berkaitan lagi dengan sejarah Kang. Bagaimana sih cara kita untuk memastikan bahwa berita hari ini atau kapanpun gitu ya bisa menjadi arsip sejarah yang akurat di masa depan sebagai kita mahasiswa? Yang akurat? Ya, bagi kita masa maksudnya depan. Keaslian gitu-gitu ya? Ya, keasliannya benar-benar keasliannya. Mungkin dari kayak sekarang udah banyak kayak digital ya. Saya nggak tahu ilmunya sampai ke situ, cuman mungkin ya. Kebetulan lagi seneng nge-clipping koran itu ya. Ya. Mungkin bisa lihat kalau korannya bentuknya benda gitu. Itu bisa dicek ini dapat dari mana, misalkan dari lembaga resmi gitu ya. Terus yang kedua bisa dicek juga kertasnya ini asli atau enggak gitu. Asli atau tahun berapa keluarnya gitu ya? Ya mungkin kayak dari macam-macam lah ya, kritik ekstern atau intern kan bahasanya ya. Kemudian terkadang kalau misalkan dari tulisan itu kadang suka ada typo dan lain-lain kan. Sempat terakhir saya lagi baca-baca koran iseng waktu itu, bukan iseng sih, emang buat penelitian. Iya ya, korannya terbitannya Persikatan Guru Hindia Belanda gitu ya. Di situ ada namanya Pak Sadarjun, itu dekan PTPG pertama, rektor kampus kita pertama gitu ya. Di situ ada nama dia sebagai anggota, cuman namanya agak typo gitu. Takutnya beda orang gitu. Akhirnya saya coba nanyalah di Twitter, akhirnya ada keluarga yang jawab itu benar. Jadi benar namanya jadi anggota. Nah itu bisa verifikasi karena di situ dicatat kayak cabang mananya, kemudian dicek di biografinya dia pernah ngajar di kota itu atau enggak. Itu kayak gitu ya. Kayak gitu berarti ketika kita ingin memastikan ini informasi benar atau tidak tuh ada kritik ekstern sama intern gitu ya Kang. Kadang juga ya sama kayak zaman sekarang gitu, apalagi kalau di zaman dulu karena informasi disampaikan yang nggak ada telepon atau apa, itu bisa aja nggak akurat nyampe ke pusat mungkin ya. Kayak beberapa temuan kemarin, misalkan itu ya ada peristiwa apa gitu, ternyata info yang nyampe ke atas salah, mau di cross check keburu terbit itu kan bisa aja kejadian gitu ya. Di masa lalu cuma ada cetak dan harus ketemu kan, atau ngirim pos gitu. Mungkin cukup Kang podcast kita hari ini. Terima kasih karena Kang telah menyempatkan hadir pada podcast kita hari ini. Terima kasih, saya tutup. Sampai ketemu di episode Sisi Wajah berikutnya. Sampai jumpa kawan-kawan semua.